Sunan Derajat lahir pada tahun 1470 Masehi di Ampel Denta, Surabaya. Beliau merupakan salah satu anggota Wali Songo penyebar Islam di Jawa, putra bungsu Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Bernama asli Raden Kosim. Beliau berdakwah di pesisir Lamongan dengan pendekatan sosial yang humanis, mensejahterakan rakyat, dan terkenal dengan ajaran Pepali Pitu, 7 dasar ajaran. Beliau wafat sekitar tahun 1522 Masehi di Desa Banjar, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Lihatlah bumi yang merintih, di bawah terik surya yang membakar. Tanah Pacitan terbelah meminta tetesan kehidupan. Dahaga bukan hanya menyiksa raga, tapi mulai menyiksa iman di dalam dada. Di tengah debu yang berterbangan dan tangisan rakyat yang kelaparan, muncullah sosok cahaya. Beliau datang bukan hanya membawa kemewahan, melainkan membawa kasih sayang dan air kehidupan. Raden Kosim, sang Sunan Derajat, mulai langkahnya membasuh luka dengan dakwah menghidupkan tanah dengan doa dan membangun peradaban di atas bukit yang gersang. Inilah drama kabaret yang berjudul Sunan Derajat dari kelas 12 F7. Selamat menyaksikan. Di sebuah pelantaran pesantren Ampel Denta dengan suasana yang hikmat, ada seorang ayah dan anak yang sedang membahas dakwanya. Kosim, putraku, ilmu bukan sekadar hafalan ayat di lisan. Ia adalah cahaya yang kau bawa ke tempat yang paling gelap. Sandika Dawu, Kanjeng Romo, kemanakah hamba harus membawa cahaya itu? Pergilah ke pesisir utara di wilayah Sedayu. Di sana ombaknya yang keras, namun hati rakyatnya jauh lebih keras karena kemiskinan dan hatinya jauh dengan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajarkan mereka tentang Tuhan melalui perut yang kenyang dan hati yang tenang. Baik Romo, mohon doa restunya. Hamba berangkat hanya dengan iman dan bimbingan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat itu juga Raden Kosim memulai perjalanannya menuju apa yang sudah ayahandanya perintahkan. Raden Kosim berangkat ke tujuannya memakai perahu seorang diri dan cuma membawa kantong yang berisi perbekalan beserta buku-buku dan kitab yang akan dipakai buat pendakwanya. Tapi di tengah Raden Kosim melihat 2 ikan cucut atau ikan cakalan yang terjerat di jaring nelayan. Apa itu? Ternyata 2 ekor cucut ini terjerat jaring nelayan. Kasihan sekali kalian sahabat, mari kubantu. Sekarang kalian bisa pergi bebas. Terima kasih Tuhan. Sama-sama ikan, hati-hati di jalan. Setelah menolong 2 ekor ikan cucut atau cakalang, Raden Kosim pun melanjutkan perjalanan. Tidak jauh dari sana ada seorang yang berencana jahat yang dari awal memperhatikan Raden Kosim. It seems there is still someone brave enough to come into my territory. How daring! Come on, get closer to that person. Hey, hand over all your belongings, and only then may you continue your journey. Cepat, serahkan hartamu. Maaf Kisanak, aku tidak punya apa-apa dan laut ini bukan milik siapa-siapa. Don't beat around the bush. This is my territory. This sea is mine. Hand over all your wealth. Aku sudah bilang, aku tidak punya apa-apa. Hey, don't make me force you. Astagfirullahaladzim. Take him. Dan di situ Raden Kosim kalah dengan perampok. Ia terjatuh dari perahu. Setelah jatuh, Raden Kosim melihat perahu yang ditumpangi sudah hangus terbakar oleh api. Raden Kosim cuma bisa melihat karena dia sudah letih
Dikarenakan pertarungan tadi, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya Allah, lindungilah hambamu ini. Lama-kelamaan Raden Qasim tidak kuat lagi karena sudah kelelahan dan dia pun tidak sadarkan diri terbawa arus oleh ombak yang besar. Perampok yang melihat Raden Qasim pingsan terbawa arus, para perampok itu pergi begitu saja dengan tawa kemenangan, membiarkan Raden Qasim hanyut dalam ketidaksadaran. Setelah lama terombang-ambing di lautan luas, takdir membawanya ke pesisir laut yang berada di pedesaan. Di pagi hari, di pasar yang ramai, semua orang sedang berbelanja dan berjualan. Ibu, lauk ieu sabaraha hargana? Sakilona 100 perak. Meni mahal pisan euy, bisa meureun 75 perak we. Ya entos atuh, teu naon 75 perak sakilona. Aduh, mending hatur nuhun pisan ibu. Namun, salah satu warga melihat ada yang terkapar di pinggir pantai dengan tubuh yang sudah basah karena air. Lihat itu, di sana ada orang yang terdampar. Ayo, kita lihat. Gawat, biasanya kalau ada orang yang terdampar berarti akan membuat sial kampung kita. Dan ada sepasang suami istri yang melihat kerumunan itu dari jauh. Bu, lihat di sana. Sepertinya ada orang terdampar. Ayo Bu, kita ke sana. Di dalam kerumunan, Padahal ikan sedang susah dicari. Ditambah ada orang sial ini, bikin susah kita aja. Jadi bagaimana ini? Kita tolong atau tidak? Tidak, Lihat, ada sesuatu di sini. Benda apa lagi itu? Sudah, lebih baik kita buang saja ke laut. Tunggu. Masya Allah, orang ini adalah seorang ulama. Kita harus segera menolongnya. Tidak, laut saja menolak orang ini. Dan laut adalah sahabat kita kalian semua. Pilih mana bersahabat dengan laut atau bermusuhan. Tunggu. Bila kalian tidak menolongnya, maka kami akan menolongnya. Iya, kami akan menolongnya. Dasar orang tua keras kepala. Kalau kamu menolong orang ini dan terjadi apa-apa dengan kampung kita, kalian berdua yang harus tanggung jawab. setelah warga-warga, Mbak Banjar dan Mbak Mayang Madu membantu pemuda yang terdampar dan membawanya ke rumah mereka. Setelah Mbak Banjar dan Mbak Mayang Madu membawa pemuda yang terdampar itu ke rumahnya, merawat pemuda itu dengan baik. Setelah menunggu lama, akhirnya pemuda yang terdampar itu pun sadarkan diri. Di mana aku? Syukurlah, Tuhan sudah siap. Maaf, siapa kalian? Orang-orang di sekitar sini biasa memanggilku Mbak Banjar, sedangkan istriku bernama Mbak Mayang. Kami senang melihat Tuhan sudah sadar. Sebenarnya apa yang terjadi kepadaku, Mbah? Menemukan Tuhan terdampar di pantai. Aku pasti terlambat ke tempat tujuan. Terima kasih atas bantuan kalian. Kalau aku tidak bisa membalas kebaikan kalian, semoga Allah membalas kebaikan kalian. Mau kemana Tuhan? Aku harus melanjutkan perjalanan karena aku sedang mengemban tugas, Mbah. Tuhan, kalau boleh tahu siapa Tuhan sebenarnya? Namaku Raden Qasim. Aku putra Sunan Ampel. Mbak Banjar dan Mbak Mayang Madu yang mendengar kaget karena pemuda yang ditolongnya adalah anak seorang ulama, menjadi sangat senang karena bisa menolongnya. Kami sudah mendengar samar-namar beliau, senang sekali mengenal Tuhan. Dari awal kami yakin, setelah kami melihat kitab ini, kalau Raden adalah seorang ulama. Al-Quran milik Raden ini tidak basah, sedangkan barang lainnya semuanya basah.
Kebetulan kami juga muslim, Raden. Ya, meskipun kebanyakan orang di sini masih percaya sama tahayul. Alhamdulillah, ternyata aku dipertemukan dengan saudara seiman. Alhamdulillah. Di bawah naungan langit biru yang tak berawan, cahaya mentari menyentuh lembut permukaan sungai yang berkilau di tepinya. Seorang gadis bernama Kemuning dengan parasa ayu bunga yang tengah mekar, tampak sibuk membasuhi pakaiannya. Jemari-jemarinya menari lincah di sela-sela kain, menciptakan simfoni riak air yang menenangkan di tengah keheningan siang hari. Namun, di sela kegiatannya, jemari Kemuning mendadak kaku saat sebuah desiran aneh merambat di tengkuknya. Ada rasa tidak nyaman yang tiba-tiba menyergap, seolah-olah sepasang mata tersembunyi sedang mengintai tajam dari balik rimbun pepohonan di belakangnya. Ia terdiam sejenak, mencoba menepis gelisah yang mulai mengusik ketenangan. Suara ranting patah terdengar jelas memecah kesunyian. Kemuning tersentak, napasnya tertahan di kerongkongan. Sepertinya ada pemuda yang ingin menggangguku. Aku harus segera pergi dari tempat ini. Ia pun buru-buru membereskan pakaian yang sudah dicucinya, melipatnya dengan gerakan cepat, dan setelah itu dia bergegas pergi dari sungai itu. Nimas Kemuning, Nimas Tias Kemuning, dengarkan masmu ini. Kau bukan masku, Indra. Lebih baik kau cari gadis lain. Oh, Nimas Kemuning, hanya kamulah cinta sejatiku. Akan ku serahkan semua hartaku untukmu. Perahu, sawah, kerbau, kambing, semuanya hanya untukmu. Aku tidak sudi menerima itu semua. Baiklah, kalau begitu, aku tidak punya pilihan lain selain memaksamu. Indra Danu, apa yang ingin kau lakukan? Lepaskan aku. Sudah, ayo ikut aku. Tidak mau. Lepaskan aku. Indra Danu, lepaskan aku, Indra Danu. Ayo cepat, ayo. Langkah kaki Indra Danu bendera kasar menggilas ranting-ranting kering yang berserakan di lantai hutan yang lembab di tangannya. Pergelangan tangan Tias Kemuning dicengkram begitu erat seolah-olah jika ia melonggarkannya sedikit saja takdir yang ia susun akan menguap ke udara. Bakul cucian. Apa yang terjadi dengan pemiliknya? Raden Kosim pun mencari pemilik bakul cucian tersebut. Tetapi tidak jauh dari tempat tersebut terdengar suara orang ribut. Suara itu terdengar di tengah hutan. Setelah Raden Kosim mendengar suara itu, dia menyamperi suara itu dan melihat seorang perempuan yang mau dilecehkan sama seorang pemuda. Dan Raden Kosim pun mendorong perempuan tersebut. Kisana, lepaskan gadis itu. Kamu udah pembawa sial. Karena Raden Kosim mengganggu rencananya, Indra Danu menjadi marah dan dia langsung menyerang Raden Kosim. Dan setelah pertarungan cukup lama, pertarungan itu dimenangkan oleh Raden Kosim. Aku tidak akan menyerah. Tunggu pembalasanku. Alhamdulillah. Nimas, Sebelum Raden Kosim menyelesaikan ucapannya, gadis itu lari begitu saja karena ketakutan dan meninggalkan Raden Kosim. Raden Kosim cuma melihat kepergian gadis itu dan mewajarkan sifatnya karena kondisinya yang sekarang. Nafasnya memburu pecah di antara isak tangis yang tak lagi terbendung saat kakinya menghantam aspal jalanan yang sepi. Di bawah remang lampu jalan, ia berlari membabi buta, melarikan diri dari bayang-bayang mengerikan yang nyaris merenggut harga dirinya. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu rumah, jatuh bersipu di lantai dalam balutan ketakutan yang hebat. Merasa aman hanya setelah kunci pintu bergemerincing terkunci rapat. Mbah! Mbah! Ada apa, Ndok? Ada apa? Indra Danu, Mbah! Indra Danu! Indra Danu, kenapa tangan Indra Danu?
Indradanu hampir saja merenggut kehormatanku, Mbah. Apa? Astagfirullahaladzim. Sabar ya, Dok. Sabar, kamu harus tenang. Tiba-tiba saja ada seorang pemuda masuk ke rumah Mbah Banjar. Pemuda itu yang bernama Raden Kosim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Loh, Tuan? Tuan kan yang menolong saya. Mbah Banjar dan Mbah Mayang sangat kaget mendengar itu. Dan ada rasa senang juga karena cucu perempuan satu-satunya diselamatkan oleh Raden Kosim, pemuda yang ditolong oleh Mbah Banjar. Jadi, Raden yang menolong cucu saya. Terima kasih. Kami haturkan atas pertolongan Raden. Jadi Nimas ini cucu Mbah berdua. Aku minta maaf, aku tidak tahu. Tadi aku lihat di jalan diganggu oleh seorang pemuda. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih, Raden. Ini cucu kami bernama Tias Kemuning. Dia tinggal bersama kami semenjak orang tuanya meninggal. Dan pemuda itu bernama Indradanu. Iya Mbah, pemuda itu seperti orang jahat. Tetapi untungnya Nimas ini tidak cepat dicelakai. Alhamdulillah. Setelah itu, Mbah Mayang menenangkan Kemuning supaya tidak mengingat kejadian buruk tadi. Raya siang baru saja menisahkan bara dendam yang membakar dada Indradanu. Rencana untuk memiliki Kemuning seutuhnya hancur berantakan karena campur tangan pemuda asing yang entah dari mana datangnya. Namun kemarahan Indra dan Otak padam bersama matahari malam ini. Ia melangkah ke arah kegelapan, meminta bantuan pada kekuatan hitam. Sebuah mantra guna-guna tengah disiapkan. Ia ingin Kemuning tunduk patuh dan menjadi istrinya selamanya. Kitejo. Hehehe. Hai anak muda, apa perlu malam-malam datang ke tempatku? Aku membutuhkan bantuanmu, Ki. Biar aku tebak, kamu ingin membuat seorang gadis tergila-gila padamu, kan? Benar, Ki. Benar sekali, Ki. Biar aku tebak lagi. Gadis itu bernama Tias Kemuning. Wah, benar kata orang-orang. Kalau Kitejo memang hebat dan sakti. Aku mendambakan cinta Tias Kemuning. Dan aku juga menginginkan dia menggila-gilakan aku. Itu soal gampang anak muda. Apa kau sudah siap dengan syarat-syaratnya? Tentu, aku sudah membawakannya. Matahari pagi menyapa hangat membasuh pesisir pantai dengan cahaya keemasan. Di tengah riuh rendah, suara ombak dan tawar-menawar. Nampak Raden Kosim melangkah tenang, tetapi dia melihat ada seorang warga yang penasaran sama ikan yang berbentuk baru. Dan jarang sekali orang-orang melihat ikan itu tanpa bertanya bagaimana cara memasak ikan itu. Dan di salah satu warga itu ada yang mau beli ikan. Keluarga itu tidak menanya bagaimana proses memasaknya. Ikan apa ini? Sepertinya ikan ini dagingnya empuk dan gemuk. Wah, seumur-umur jadi nelayan, baru melihat ikan seperti ini di sini. Kalau mau, silahkan beli. Ada pemuda pembawa sial. Maaf Kisana, ikan itu ada racunnya dan sebaiknya jangan dimakan. Orang gila, tahu apa soal ikan? Pergi cepat, pergi dari sini. Ya, pergi dari sini. Saya tidak mau nasib saya buruk melihat kamu. Cepat pergi. Raden Kosim yang diusir sama warga cuma bisa tersenyum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah Raden Kosim pergi meninggalkan pasar tersebut, para warga di situ cuma menatap kebingungan karena kalimat tersebut agak asing dari telinga warganya. Setelah berjalan agak jauh dari pasar, langkah kaki Raden Kosim terhenti setelah pengusiran tadi. Ada salah satu warga tiba-tiba menghadangnya dengan nafas tersenggal-senggal.
Dia mau meminta tolong pada Raden Qasim untuk menolong kawannya yang terkapar tak berdaya karena ikan beracun yang tadi Raden Qasim bilang di pasar. Tuan, tunggu Tuan. Ada apa Kisana? Tadi Tuan bilang ikan yang di pasar itu ikan beracun kan? Iya, aku tahu. Itu dari para pelaut di daerahku. Tuan, tolong Tuan. Orang yang membeli dan memakan ikan itu sekarang kulitnya gatal-gatal dan tersedak, hampir tidak bisa bernafas. Tuan, tolong Tuan. Astagfirullahaladzim. Bawa aku ke sana. Aku ingin menemuinya. Baik Tuan, mari. Setelah itu, warga yang tadi menghadang Raden Qasim mengarahkan jalan ke kawannya yang sekarang lagi keracunan ikan buntal. Setelah sampai ke tempat tujuan, terdengar rintihan minta tolong dari salah satu warga yang panik karena temannya terkapar akibat keracunan. Tanpa membuang waktu, Raden Qasim segera bergegas menghampiri warga tersebut untuk memberikan pertolongan. Kenapa? Ini kenapa? Dia keracunan ikan. Astagfirullahaladzim. Dengan tenang namun tegas, Raden Qasim melangkah mendekati warga yang mengerang kesakitan akibat keracunan ikan. Seraya melafalkan basmalah, beliau menepuk punggung warga tersebut satu kali dengan keras, hingga racun di dalam perutnya terdesak keluar. Namun, rasa gatal hebat masih menyelimuti tubuh korban. Tanpa membuang waktu, Raden Qasim mencari tanaman obat di sekelilingnya dan menemukan dedaunan yang mujarab. Beliau kemudian mengusapkan daun tersebut dengan penuh kelembutan, mulai dari bagian dada hingga ke perut. Tak berhenti di situ, beliau melanjutkan usapannya dari bahu hingga ke ujung tangan kanan, lalu beralih ke tangan kiri. Semuanya dilakukan sambil tak henti-hentinya, memanjatkan doa, memohon kesembuhan kepada Sang Ilahi. Setelah warga yang tadi kena keracunan ikan, sekarang nafasnya sudah normal dan tubuhnya tidak gatal-gatal lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala Kisana bisa cepat sembuh. Tuan, apakah dia sekarang tidak apa-apa? Dan bagaimana Tuan tahu cara menyembuhkan orang keracunan? Insya Allah. Aku tahu metode itu dari para pelaut di daerahku pernah mengajariku tentang metode ini. Aku tidak percaya. Ini hanyalah akal-akalanmu saja. Orang ini hampir mati. Sudah jelas-jelas kaulah pembawa sial di kampung ini. Ya betul, kaulah pembawa sial di kampung kami. Terima kasih, Tuan telah menyelamatkan nyawaku. Bersyukurlah kepada Maha Kuasa Kisana. Tipu daya, kita tertipu. Ayo pergi dari sini. Ayo kita pergi. Tinggalkan penipu ini. Ayo pergi. Setelah kerumunan perlahan membubarkan diri, suasana pasar yang tadinya riuh kini mendadak sunyi, menyisahkan Raden Qasim bersama warga yang baru saja pulih dan satu orang rekan mereka. Tanpa sepatah kata pun, orang ketiga itu berbalik, melangkah santai meninggalkan area pasar seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara itu, dengan raut wajah penuh penyesalan, dua warga yang tersisa menghampiri Raden Qasim sambil menunduk malu. Mereka memohon maaf sedalam-dalamnya atas hinaan kasar warga sebelumnya, sadar bahwa sosok yang mereka rendahkan itulah yang justru menjadi penyelamat nyawa mereka. Maafkan orang-orang tadi Tuan, mereka tidak tahu berterima kasih. Sekarang saya tahu kalau Tuan itu tidak membawa sial. Terutama saya, Tuan, dan saya sangat berterima kasih kepada Tuan. Kalau boleh tahu siapa nama Tuan? Namaku Raden Qasim. Emang sulit membuka mata hati orang yang sudah tertutup. Sebaiknya kita ke sana istirahat supaya cepat sembuh dari racun ikan tersebut. Sekali lagi terima kasih, Tuan. Assalamualaikum. Dan sekali lagi, salam dari Raden Qasim tidak dijawab oleh dua warga itu karena kalimat tersebut tidak asing dan tidak banyak orang tahu kalimat tersebut. Waalaikumsalam. Setelah Raden Qasim pergi dari tempat itu, kedua warga itu penasaran dan ingin mencoba menyebut kalimat Assalamualaikum dan Waalaikumsalam.
dengan muka bingung dan tidak tahu artinya dari kalimat itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di lain tempat, Mbak Mayang menunggu Mbak Banjar di rumah karena cucu gadis satu-satunya belum pulang. Karena itu Mbak Mayang khawatir. Sudah malam, tetapi cucu satu-satunya belum pulang sama sekali. Jadi, Mbak Mayang menunggu suaminya untuk mencari cucunya. Mbah, Ada apa? Tias Kemuning tidak ada di rumah, Mbah. Tiba-tiba, Raden Kosim pulang ke rumah Mbak Banjar dan Mbak Mayang. Raden Kosim pun melihat Mbak Banjar dan Mbak Mayang di depan rumah dengan muka panik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Mbak? Tias Kemuning tidak ada di rumah, Raden. Ibu jadi khawatir, takut terjadi apa-apa dengan Kemuning, Raden. Setelah mendengar penjelasan dari Mbak Banjar dan Mbak Mayang, Raden Kosim, Mbak Mayang, dan Mbak Banjar mencari Tias Kemuning dari kegelapan yang berada di kampung dan mencari Kemuning di pelosok-pelosok kampung. Tapi tidak ada petunjuk keberadaan Kemuning. Sampai keesokan harinya, Kemuning belum ditemukan. Setelah keesokan harinya, Raden Kosim, Mbak Banjar, dan Mbak Mayang melanjutkan mencari Kemuning ke dalam hutan dan menemukan Kemuning sedang melakukan ritual pernikahan bersama Indradanu. Di lain tempat, yaitu di tengah hutan, Indradanu dan Kitejo melakukan pernikahan Indradanu bersama Kemuning dengan beserta ucapan mantra yang diucapkan oleh Kitejo. Sahyang Tahyang, terimalah pengantin muda ini sebagai sesembahan dariku. Sahyang Tahyang, damailah di duniamu. Sahyang Tahyang, berilah hamba kekuatan yang lebih. Ki, kenapa menikah seperti ini? Tunggu. Nduk. Apa urusanmu mengganggu ritual sesembahan dengan Sahyang Tahyang? Aku, Raden Kasim, tidak akan membiarkan kau mencelakai gadis itu. Setelah itu terjadi pertarungan antara Kitejo dan Raden Kosim karena kita juga sudah tersalut emosi setelah Raden Kosim mengganggu ritualnya dengan Sahyang pertolongan itu. Tidak membutuhkan waktu lama karena pertarungan itu dimenangkan oleh Raden Kosim. Setelah Raden Kosim menang dari pertarungan, Raden Kosim dan Mbak Banjar menghampiri Mbak Mayang dan Kemuning. Nduk, kamu kenapa, Nduk? Sadar, Nduk. Setelah pulang ke rumah, Raden Kosim langsung menyuruh Mbak Mayang mengambilkan air. Raden Kosim dan Mbak Banjar pun langsung membacakan doa yang dimasukkan ke dalam air minum itu. Air minum itu akan diminum oleh Kemuning setelah doa selesai. Tolong diberikan Kemuning, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Nduk, Tias. Mbah, Raden, ada apa denganku, Mbah? Kamu terkena kunjungan. Untung ada Raden Kosim yang menolongmu. Terima kasih, Raden. Saya begitu banyak berhutang budi kepada Raden. Terima kasih. Berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raden Kosim berpikir untuk pergi dan melanjutkan perjalanan dari desa tersebut karena jika ia masih di sana akan membahayakan keluarga Mbak Banjar. Mbah, Kemuning, sepertinya saya harus melanjutkan perjalanan. Karena jika tidak, Mbak Banjar, Mbak Mayang Madu, dan juga Kemuning akan dalam bahaya. Terima kasih atas bantuan kalian selama ini. Jangan, Raden. Raden di sini saja. Enggak apa-apa, Mbah. Saya akan melanjutkan perjalanan ke tujuan yang sebenarnya. Jika begitu, ya sudah. Berhati-hatilah, Raden. Raden, berhati-hatilah. Di lain tempat, setelah kekalahan dari pertarungan bersama Raden Kosim, Kitejo jadi sangat marah karena persembahannya gagal.
Jadi, ia mengatur kampung itu. Desa ini akan memperoleh malam-malam petaka. Setelah kemarin desa ini dikutuk oleh Ki Tejo, dan di esok harinya terjadi kutukan itu. Makanan-makanan jadi ulat, dan minuman-minuman banyak hewannya, dan banyak lagi kutukan yang lain. Anak buah Indradanu dan Indradanu sedang berkumpul di markas. Mereka sedang membuka kelapa hijau, akan tetapi kelapa itu berisi ulat-ulat kecil yang sangat banyak. Hah? Ini kenapa? Kok isinya ulat? Apalagi ini? Kenapa menjadi begini? Apa ku bilang? Ini pasti kutukan Ki Tejo yang terbunuh oleh lelaki asing itu. Dia memang pembawa sial. Ini tidak bisa dibiarkan lagi. Kita harus usir dia dari kampung ini. Ayo kita datangi dia. Raden Qasim pun memutuskan untuk pergi melanjutkan perjalanannya ke Gresik karena ia berpikir jika terlalu lama di Banjar ia akan membahayakan keluarga Mbah Banjar. Jadi ia pun melanjutkan perjalanannya melewati pantai yang ramai membuatnya terdampar di sana. Raden tunggu. Raden mau kemana? Aku harus melanjutkan perjalananku dan memang perjalanannya masih jauh. Raden, mungkin saya bisa menyiapkan perbekalan untuk Raden. Kebetulan saya mempunyai perahu, Raden. Mungkin bisa untuk Raden pakai. Alhamdulillah, terima kasih Kisanak. Pagi hari pun tiba, Raden Qasim dan para warga mereka mendorong perahu yang ingin diturunkan ke laut. Namun perahu itu seperti batu besar yang tidak bisa didorong maupun digeser. Aneh, perahu ini tiba-tiba seperti batu. Kisanak, aku mempunyai firasat. Firasat apa, Raden? Mungkin ini takdir Allah yang sudah digariskan untukku. Aku akan menyebarkan agama Islam mulai dari kampung ini sebelum aku pergi ke Gresik. Terima kasih, Raden, untuk tetap tinggal di sini. Saya sangat senang sekali mendengarnya, Raden. Sekarang izinkan saya menjadi murid Raden. Izinkan pula saya menjadi murid Raden. Insya Allah. Mereka berbondong-bondong hendak mendatangi Raden Qasim. Di sisi lain, Raden Qasim dan muridnya sedang sholat berjamaah. Warga pun langsung menghampirinya. Salah satu warga sholatnya terganggu oleh para warga yang lainnya. Indradanu, tolonglah bersikap sopan kepada kami. Kisanak, sekarang kau berpihak kepada orang asing. Tidak sopan. Habisi mereka. Para warga maju dan menyerang Raden Qasim, dan terjadilah perkelahian sengit antara mereka. Namun Raden Qasim sama sekali tidak terganggu dan ia melanjutkan sholatnya. Setelah selesai, Raden Qasim segera membantu muridnya yang sedang diserang. Disitulah kekuatan sakti Raden Qasim keluarkan dan membuat warga jatuh dan kesakitan. Indradanu yang kesakitan pun segera bangkit dan berlari pergi untuk kabur. Mari, ku bantu Kisanak. Raden, kenapa Raden menolong kami? Bukankah kami hendak mencelakakan Raden? Kisanak, agamaku melarang untuk saling melukai. Aku meminta maaf, tadi aku hanya bermaksud untuk membela diri. Dan sudah sewajarnya kita sesama manusia harus saling menolong, agar hidup kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maafkan kami, Raden. Berguna orang yang celaka kalau kalian menganggap patah hati telah terbukti dan membuat kalian mudah sekalian. Tiba-tiba semua warga berteriak kesakitan memegang mata mereka masing-masing, seperti kekuatan jahat yang sudah membuat mereka begini. Ki Tejo muncul dengan membawa Kemuning sebagai sanderanya, dan ternyata Kemuning sudah melihat bagaimana tadi warga sedang berkelahi dengan Raden Qasim. Pertarungan antara Ki Tejo dan Raden Qasim pun berlanjut.
Sahyang Tahyang masih melindungi diriku. Hiteju, jika kau mau berurusan denganku, tolong jangan ganggu gadis itu dan penduduk desa. Kau tidak akan semudah itu untuk mengalahkanku. Perkelahian berlanjut ketika Kiteju ingin menyerang Raden Qasim. Raden Qasim pun mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengalahkan Kiteju. Kiteju terpental dan mati karena kekuatan Raden Qasim yang sangat sakti. Setelah perkelahian itu selesai, Raden Qasim menyembuhkan para warga dari kebutaan. Saat malam tiba, Indradanu yang terkena kekuatan jahat sehingga ia mengalami kebutaan itu berjalan dengan tangan yang meraba-raba dan berteriak meminta tolong. Namun di saat itu pula Indradanu mendengar orang yang sedang mengaji. Suara apa itu? Terdengar indah sekali. Ya, aku tahu ini suara Raden Qasim yang pernah dilantunkan oleh Mbak Banjar. Ini kitab suci mereka. Ini petunjukku. Walaupun aku tidak bisa melihat, tapi bisa mengikuti arah suara ini. Raden, tolong saya Raden. Saya tidak bisa melihat Raden. Mata hati saya terbuka Raden. Saya ingin bertobat Raden. Mari saya sembuhkan kebutaanmu dari sihir jahat. Raden, aku bisa melihat lagi Raden. Terima kasih Raden. Indra, bersyukur dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemilik langit dan bumi. Iya Raden. Keesokan harinya, Raden Qasim dan para warga berkumpul di sebuah tanah kosong. Raden Qasim ingin menyampaikan bahwa ia ingin membuat musola agar para warga bisa beribadah dengan nyaman. Saudara-saudaraku, kita berkumpul di sini karena aku ingin mengumumkan bahwa aku ingin membuat musola untuk tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, aku ingin kita semua turut serta membuat musola di desa ini. Apakah semua setuju? Kami sangat setuju, Raden. Mereka pun langsung bergotong royong. Ada yang membawa kayu, ada juga yang membawa batu, dan yang lainnya. Raden Qasim yang sedang membuat kubah untuk musola mulai mengukur agar pas dengan bangunannya. Raden Qasim sangat bahagia, akhirnya ia bisa menyebarkan Islam di desa Banjar dan membuat warga di sana berjalan ke arah yang benar. Amanat yang bisa diambil dari drama ini adalah jangan lupa untuk saling mengingatkan sesama muslim agar kita memiliki tujuan hidup ke jalan yang benar. Sekian persembahan dari kelas 12 F7 yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat dipetik pelajaran dalam drama yang kami bawakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, ujian praktik bukan hanya sekedar nilai, melainkan pembuktian keterampilan yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NTX Production.
NTX Production.
NTX Production. Thank you.